Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di chapter ke-12 dan chapter ke-13. Kita rangkap jadi satu ya, karena materi hari ke-12 ini cukup sedikit, teman-teman. Jadi bisa kita jadikan satu saja. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan, yang mana 50 pertanyaan itu akan terbagi menjadi 3 parts atau 3 bagian ya. Yaitu part A yang kemarin kita sudah latihan atau sudah pelajari, yang namanya short conversations atau dialog pendek, teman-teman. Kemudian ada part B namanya long conversation yang hari ini kita akan pelajari tentunya ya, atau dialog panjang seperti itu. Dan juga ada long talks atau monolog yang hari ini kita juga akan pelajari seperti itu. Nah, tentunya teman-teman nanti di setiap nomornya harus diingat-ingat hanya punya waktu 12 detik ya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk start the test, pastikan teman-teman sudah benar-benar siap terutama di fokus dan konsentrasinya. Gitu ya, supaya 12 detik itu nanti akan terasa cukup gitu ya minimal, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar part A, yaitu nomor 1 sampai nomor 30. Nah, hari ini kita akan latihan dengan listening yang part B dan part C, mulai nomor 31, teman-teman. Nah, kita kenalan dulu dengan listening yang part B ya. Nah, jadi di listening part B, mulai dari nomor 31 ini nanti teman-teman akan diberikan 2 percakapan. Oke? Yang mana percakapan ini nanti adalah antara 2 orang juga ya, conversations, teman-teman. Jadi si A dan si B, cewek cowok juga. Yang mana nanti bedanya dengan part A, mereka nanti saut-sautan, teman-teman. Jadi si A nanti ngomong apa, dijawab oleh si B, dijawab si A lagi, dijawab si B lagi, sampai percakapan mereka ini selesai. Gitu ya. Dan nanti satu percakapan itu akan diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Umumnya 4, teman-teman. Tapi ada juga yang kadang 3, ada juga yang kadang 5. Gitu ya. Dan di nomor part B ini nanti ada 2 percakapan. Jadi ada sekitar kalau bisa diprediksi ya 36, sorry, berarti nanti 31 sampai 36 atau paling banyak itu nanti 31 sampai 40 seperti itu. Nah, tipsnya adalah sebelum mereka memulai percakapan, nanti akan ada narator yang menyampaikan coverage, teman-teman, atau cakupan. Jadi 2 orang ini siapa misalnya gitu ya. Atau 2 orang si A dan si B ini mereka ada di situasi apa, atau mereka membicarakan apa. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh naratornya. Nah, teman-teman harus fokus di sini ya, karena itu nanti yang akan membantu teman-teman menyempitkan vocabulary yang dipakai. Jadi kosakata-kosakata yang dipakai nanti untuk menyambungkan, karena kan dalam bahasa Inggris kita tahu ya, kadang satu kata artinya banyak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendengarkan suatu kata, nah kalau teman-teman tahu itu dipakainya di apa, teman-teman bisa nebak, oh itu artinya ini. Misalkan interest. Interest itu kan atau tulisannya interest itu ya, teman-teman. Itu kalau kita ngomongin tentang hobi itu berarti artinya minat atau kesukaan. Nah, tapi ketika nanti ngomonginnya adalah tentang bank, tentang sesuatu perbankan, nah itu ada kemungkinan artinya adalah bunga bank. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus fokus juga dengan narator yang memberitahukan coverage ini ya, nanti supaya membantu teman-teman mereka ini lagi ngomongin apa. Oke? Nah, kemudian teman-teman harus lebih fokus pada flow atau jalur cerita, apa namanya? Alur ceritanya. Jadi sambil mendengarkan teman-teman sambil membayangkan nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau teman-teman menemukan satu kata atau 2 kata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Karena biasanya itu bisa kita tebak artinya apa dari keseluruhan konteks. Nah, daripada teman-teman ketika ketabrak satu kata atau 2 kata yang nggak tahu artinya, teman-teman stuck di situ, artinya teman-teman nanti ketinggalan sisa ceritanya, jangan sampai, teman-teman. Maksudnya ikhlaskan aja kata yang kita nggak tahu artinya. Nanti kita anggap aja itu apa, sesuai dengan jalur cerita yang sisanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang lebih penting adalah alur cerita keseluruhannya. Kalau menemukan kata yang nggak tahu artinya, lewatin aja. Karena biasanya itu bisa ditebak dari eh, cerita-cerita yang berikutnya. Seperti itu. Dan juga teman-teman ketika sambil mendengarkan dan berusaha memahami, itu nanti teman-teman akan secara otomatis membagi informasi. Ya kan? Ada informasi secara umum, ada informasi inti atau pokok, dan juga ada intermezzo. Oke? Nah, teman-teman fokus dengan detail-detailnya. Detail-detail itu informasi-informasi kecil seperti kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain.
Karena itu nanti seringkali keluar jadi pertanyaan. Otomatis jawaban teman-teman yang informasi kecil-kecil itu. Walaupun tidak selalu ya, teman, tapi sebagian besar lah soal-soal di part B ini menanyakan detail-detail kecil seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya aman ya. Kalau gitu seperti biasa, saya batasi jawaban teman-teman supaya hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih fokus karena tidak ada suara bocor. Nah, untuk menjawabnya, ini saya berikan panduan dulu ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman enter jawaban teman-teman ketika 4 soal sudah terjawab. Nah, kalau misalnya teman-teman misalkan 31, misalkan jawabannya A, jangan di-enter dulu. Oke? 32, jawabannya misalnya Bravo, jangan di-enter dulu. 33, misalnya jawabannya Charlie, jangan di-enter dulu. Baru 34, misalnya jawabannya teman-teman Delta. Nah, baru nanti di-enter. Nah, seperti yang saya kirimkan di chat barusan, teman-teman. Gitu ya. Nah, tujuannya supaya mudah saya melacak jawaban teman-teman. Oke? Nah, sekali lagi dicoba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah. Salah itu wajar, kita belajar supaya teman-teman terbiasa. Dan dicoba dulu, teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng seperti biasa, teman-teman. Jangan takut salah, nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban ABBD, ada juga ACBC, ada juga DCBA, ABBA. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan, teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have.
Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan kurang lebih itu tadi adalah sebuah percakapan antara dua mahasiswa. Nah, jadi si cowok atau si Steve namanya ya, dia bilang, "Hi Gloria, I would like to increase the extent of your educational and historical background." Jadi, halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan tingkat background pendidikan dan juga sejarahmu? Nah, Gloria bingung. Dia bertanya, "Steve, I don't understand what you're saying at all." Steve, aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Nah, kemudian Steve menjelaskan, "I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80." Jadi, aku barusan mengambil ujian akhir di mata kuliah Sejarah 101 pagi ini. Dan saya berusaha menyingkirkan buku-bukunya, maksudnya intinya supaya buku-bukunya itu tidak lagi sama si Steve gitu ya, teman-teman. Nah, harganya itu $80. Nah, maksudnya karena di sini Steve menyebutkan harga, artinya dia menjual bukunya, teman-teman. Seharga $80 ini gitu ya. Nah, kemudian Gloria menjawab, "Why don't you try to sell them back to the bookstore?" Kenapa nggak kamu coba menjual kembali buku-buku tersebut ke toko buku saja? Nah, kemudian Steve menjawabnya, "I tried, but they'd only refund $20. And I paid so much more for them. I'd like to get at least $40." Jadi, sudah ku coba, tapi toko buku itu hanya mau membeli kembali seharga $20. Dan saya sudah menghabiskan banyak sekali untuk buku-buku tersebut. Saya ingin setidaknya mendapatkan $40. Nah, kemudian si Gloria bilang, "Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends." Jadi, saya tuh nggak akan mengambil kelas History 101. Jadi, saya tidak benar-benar tertarik dengan buku-buku tersebut. Mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain. Nah, Steve menjelaskan lagi, "I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books." Saya sudah coba, gitu maksudnya ya. Semua orang yang saya kenal itu telah mengambil mata kuliah Sejarah 101 dan tidak ingin buku-buku tersebut. Gloria akhirnya memberikan saran, teman-teman. Dia bilang, "Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them." Kenapa nggak kamu coba memasang iklan-iklan di bangunan sejarah? Siapa tahu ada orang yang nggak kamu kenal itu akan menelponmu dan membeli buku-buku tersebut. Nah, Steve akhirnya bilang, "I'll try. I don't think that will work." Akan saya coba, tapi saya tidak yakin itu akan berhasil. Nah, kemudian Gloria bilang, "Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing." Kalau gitu ya kamu balik aja ke toko buku. Setidaknya $20 itu lumayan daripada nggak sama sekali. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya, teman-teman. Silakan. Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, jadi topik dari percakapan tadi itu apa sih? Gitu ya. Nah, mereka tadi itu sebenarnya ngomongin tentang kayak transaksi gitu ya, teman-teman. Jadi si Steve itu punya buku udah nggak dipakai karena dia udah selesai ngambil ujian akhir untuk mata kuliah History 101 tadi. Dan dia udah nggak butuh bukunya. Seperti itu ya. Nah, si Steve itu menjual bukunya ke Gloria. Nah, Gloria kebetulan tidak butuh buku tersebut. Akhirnya mereka berdiskusi bagaimana supaya buku itu terjual. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, teman-teman, untuk soal ini adalah yang delta. Ya, ways to sell used books. Jadi cara-cara untuk menjual buku-buku yang sudah dipakai atau yang bekas. Gitu ya. Dan mungkin teman-teman kemarin ada yang tes di UNJ. Mungkin ya. Nah, soal ini keluar, teman-teman. Jadi kemarin saya waktu sore itu kan nggak bisa ngisi ya, karena ada tes di UNJ dan ternyata soal listeningnya ada yang keluar, yaitu yang bagian ini, teman-teman. Tadi saya juga baru ingat gitu ya. Kita lanjut ke nomor 32. Silahkan. Number 32. Why is the man interested in selling his books?
Nah, kenapa si cowok itu tertarik atau kepengen gitu ya menjual buku-bukunya? Nah, tadi si cowok menjual buku-buku tersebut karena dia sudah tidak membutuhkan buku itu lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie, teman-teman. He has finished using them. Jadi si Steve itu sudah selesai menggunakan buku tersebut. Karena dia udah selesai dengan perkuliahan History 101 seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie ya. Lanjut ke number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok tidak pengen menjual bukunya itu ke toko buku? Nah, jadi si cowok tadi tuh bilang, I'd like to get at least $40. Sedangkan toko bukunya itu mau refund itu se $20 aja. Gitu ya. Jadi intinya kurang gitu, nggak cukup uangnya gitu ya yang dipengenin sama si cowok. Dia pengennya $40 paling setidaknya ya, paling tidak gitu teman-teman. Tapi toko buku cuma mau ngasih $20. Nah, jadi jawaban yang paling tepat alasan kenapa si cowok tidak ingin menjualnya ke toko buku karena dia tidak mendapatkan cukup uang yang dia inginkan. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Sorry, maaf. Jawabannya Bravo, maaf teman-teman. Jawabannya Bravo ya. He wouldn't get enough money. Jadi si cowok atau si Steve tadi itu tidak akan mendapatkan jumlah uang yang cukup. Maksudnya cukup itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan supaya dilakukan sama si cowok tadi? Nah, si cewek tadi menyarankan untuk memasang advertisements ya di bangunan sejarah. Siapa tahu orang yang nggak dia kenal, maksudnya yang nggak si cowok kenal itu akan menelpon si cowok untuk membeli buku tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, put up some advertisement tadi sinonimnya adalah post some advertisements. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Lanjut ke nomor eh, benar. That's okay, Mister ya. It's a process, okay? At least you started somewhere, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang salah, that's okay, teman-teman. Setidaknya teman-teman sudah merasakan dan nanti teman-teman tahu kenapa salahnya dan eh, apa namanya kekurangannya atau saya itu kesulitannya di mana. Nah, nanti di akhir nanti kita sambil eh, diskusi, gitu ya. Nah, dicoba lagi dulu, jangan takut salah. Silahkan, konsentrasi ya, teman-teman. Sama, nanti jawabannya dikirim ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Number 37. What is the man's age group? Number 38.
Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Kita belajar teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab A, A, C, D. Ada juga D, A, B, D. Oke, ada juga C, C, B, C, D, A, C, D. Ada juga C, 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 D. Oke, mari kita cek bareng ya teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age, and in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah a conversation about sleeping habits. Jadi sebuah percakapan mengenai kebiasaan tidur. Nah, jadi si cewek itu memberikan informasi gitu ya. Dia bilang, did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Kamu tahu nggak kalau waktu rata-rata yang orang habiskan tidur, maksudnya untuk tidur gitu ya, itu berkurang secara drastis seiring mereka itu beranjak tua. Nah, kemudian si cowok berkaget, dia kayak bilang, really, I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. Benarkah? Saya malah ngiranya kebalikannya lah yang benar, bahwa orang-orang itu memerlukan lebih banyak tidur ketika mereka semakin tua. Nah, kemudian si cewek menjelaskan, no, studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contains some really interesting information about sleep. Jadi, tidak. Jadi penelitian-penelitian itu dengan jelas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang, bukan bertambah seiring usia. Nah, saya baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku. Dan artikel tersebut itu mengandung atau memiliki gitu ya, informasi yang sangat menarik mengenai kebiasaan tidur. Nah, kemudian si cowok penasaran. Dia bilang, really? What did you find out? Benarkah apa yang kamu temukan? Nah, kemudian si cewek bilang, well, young babies require the most sleep. And that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep at night. Jadi anak yang sangat kecil atau bayi yang masih kecil gitu ya, itu membutuhkan tidur yang paling banyak. Dan itu harusnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Nah, rata-rata anak yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam sehari. Nah, orang-orang di umur 20-an itu membutuhkan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, that sounds about right to me. That's my age group. And I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Itu kedengaran agak benar buat, maksudnya kayak iya ya kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah kelompok umurku. Jadi si cowok itu umurnya 20-an teman-teman. Dan saya tahu saya berada di kondisi terbaik ketika saya bisa tidur sebanyak itu setiap malam. Nah, terus gimana dengan orang yang lebih tua lagi?
Nah, kemudian si cewek bilang, well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in the 50s was between 5 and 6 hours a night. Jadi, jumlah rata-rata tidur itu berkurang seiring dengan usia. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata tidur untuk orang di umur 50-an itu antara 5 dan 6 jam setiap malam. Jadi 5 sampai 6 jam gitu, teman-teman. Kemudian si cowok masih bilang, that's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Itu sangat mengejutkanku gitu ya. Itu sangat membuatku kaget. Saya ngiranya tadi itu malah kebalikannya ya. Benar, seperti itu. Nah, kita dengarkan soalnya, teman-teman. Number 35. What information surprised the man? Nah, jadi informasi apa yang membuat si cowok itu terkejut atau kaget gitu, teman-teman? Artinya dia masih belum percaya gitu ya. Nah, jadi si cowok tadi itu belum percaya kalau semakin orang itu beranjak tua, itu kebutuhan tidur itu semakin berkurang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. That the need for sleep decreases with age. Bahwa kebutuhan untuk tidur itu berkurang bersama dengan usia atau seiring usia. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 36. Number 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, jadi di mana cewek itu belajar, maksudnya belajar di sini itu tahu gitu ya. Dari mana si cewek bisa tahu informasi tentang tidur ini tadi? Nah, dia tadi menjelaskan bahwa dia itu membaca sebuah jurnal artikel ya, teman-teman, atau artikel jurnal untuk kelas psikologinya. Nah, jadi kalau pertanyaannya dia dapat informasi ini dari mana? Ya berarti dari jurnal artikel tadi. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, guys. From an article that she read. Jadi dari sebuah artikel yang dia sudah baca. Oke. Lanjut ke nomor 37. Number 37. What is the man's age group? Nah, jadi si cowok itu kelompok umur berapa? Nah, tadi si cowok itu bilang, that's my age group. Setelah si cewek itu menjelaskan bahwa orang-orang yang berumur 20-an itu membutuhkan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Nah, terus si cowok tadi menjawab, that's my age group. Nah, berarti si cowok ini umur 20-an, teman-teman. Jadi jawabannya yang berapa ya? 20. Lanjut ke number 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa banyak jam tidur per malam orang-orang yang berumur 50-an butuhkan? Nah, tadi orang-orang yang berumur 50-an tadi, di akhir tadi ya, teman-teman, membutuhkan tidur sekitar 5 sampai 6 jam per malam. Nah, di sini adanya cuma 6, teman-teman. 5 nggak ada ya. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta itu, 6 hours. Gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi, teman-teman, untuk listening yang part B. Ya, jadi di listening part B itu teman-teman akan mendengarkan ada sekitar 2 percakapan ya, cewek cowok. Mereka nanti saut-sautan, kemudian nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan gitu ya, dan itu perlu dilatih sama sebenarnya dengan part A, teman-teman. Kuncinya di listening adalah vocab dan rekognisi dengan cara latihan seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir untuk listening, yaitu part C, teman-teman. Nah, di part C ini nanti itu agak sedikit beda ya. Jadi part C itu mulainya sisa dari part B, teman-teman. Karena part B kan selesainya tidak pasti nomor berapa ya, karena jumlah soalnya itu kadang 3, kadang 4, kadang 5. Jadi kita nggak bisa memprediksi selesainya, maksudnya berhentinya nomornya itu mulai nomor berapa. Intinya yang part C ini nanti adalah sisanya. Jadi lanjutan dari part B. Oke. Dan di part C nanti teman-teman akan diberikan 3 pembicaraan. Oke, dan setiap pembicaraan diikuti oleh 3, 4, atau 5 pertanyaan. Seperti itu. Tergantung part B-nya ada berapa gitu ya. Nah, nanti di part C ini, di setiap pembicaraan, teman-teman akan mendengarkan penjelasan dari 1 orang. Jadi yang ngomong itu bukan 2 orang, teman-teman, tapi cuma 1. Gitu ya. Cuman yang dibahas itu biasanya agak berat. Jadi yang dibahas itu sesuatu yang formal gitu. Entah itu misalnya aturan di kampus,
Kalau nggak gitu tentang topik di dalam kelas, entah mata kuliah apa. Misalkan mata kuliah sejarah ngomongin tentang apa gitu ya. Misalnya mata kuliah biologi ngomongin tentang apa seperti itu. Jadi eh, lebih akademik. Vocab-vocabnya pun nanti di sini lebih tinggi seperti itu. Nah, tipsnya sama dengan part B. Jadi sebelum pembicaraannya itu dimulai, teman-teman nanti akan diberikan coverage yang akan membantu teman-teman menyempitkan vocabnya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai konsentrasi dari sebelum pembicaraannya dimulai. Gitu ya. Karena nanti akan ada uh, spoiler lah gitu teman-teman. Jadi ada di spill gitu. Yang ngomong siapa, kalau nggak gitu mereka itu di mana settingnya. Kalau nggak gitu yang diomongin itu apa. Gitu ya. Nah, kemudian sama, kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya, lewatin aja. Karena yang lebih penting adalah coverage atau apa teman-teman, keseluruhan gitu ya. Jadi keutuhan dari ide yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Daripada kalau teman-teman ketabrak satu vocab yang nggak tahu akhirnya berhenti. Jangan lakukan itu teman-teman ya. Jadi tinggalin aja yang nggak tahu artinya, ikutin sisa pembicaraan. Karena vocab yang nggak kita tahu artinya itu biasanya bisa kita tebak dari sisa cerita gitu ya. Nah kemudian teman-teman juga harus fokus dengan 5W1H. Kalau di part C ini lebih banyak ditanyakan daripada yang di part B. Nah, kita lanjut ke latihan lagi ya. Dicoba dulu sama nanti cara mengirimkan jawabannya. Teman-teman kirim jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Dan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban BCDA, BCDA, BCDC, BDDA, BADC, CADD. Oke, mari kita cek. Ada juga BCBC, BCBD. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silakan, teman-teman. Questions 39 through 42.
Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah a talk by a student advisor on campus. Jadi sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa di kampus. Nah, tadi dikatakan, I'm Miss Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. Jadi, halo, saya Miss Morton, pembimbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan kebijakan-kebijakan untuk membatalkan mata kuliah di kampus ini. Nah, it's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. Jadi, penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian bisa-bisa menderita, maksudnya itu jeblok gitu ya, teman-teman. Kebijakan di sekolah ini atau di kampus ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah dalam 3 minggu pertama di setiap semester. Untuk membatalkan sebuah mata kuliah, kalian pertama itu memerlukan tanda tangan dari profesor yang mengajar mata kuliah tersebut di sebuah kartu pembatalan resmi. Kemudian kalian perlu datang ke saya untuk mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing kalian. Nah, izinkan saya memberi sedikit peringatan keras gitu ya. Pertama, kalian tidak bisa dengan resmi membatalkan mata kuliah setelah 3 minggu pertama semester itu sudah lewat. Nah, jika kalian ada masalah dengan sebuah mata kuliah dan kalian memutuskan nanti-nanti saja kalian ingin membatalkan mata kuliah tersebut, tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Kedua, jika kalian berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa melalui prosedur-prosedur pembatalan resmi, mata kuliah tersebut itu akan tetap ada di jadwal kalian. Dan kalian akan mendapatkan nilai yang gagal, jadi nilai E mungkin gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak membatalkan dulu, tiba-tiba nggak datang aja, absen aja gitu, jadi nilainya nanti jadi E. Kemudian, it is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Jadi penting bagi kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Ada pertanyaan? Seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya tadi ya. Silakan. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, jadi apakah topik utama dari pembicaraan tadi? Nah, tadi adalah Miss Morton ya, menjelaskan bagaimana kita bisa membatalkan mata kuliah di kampus ini gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang berapa ya? The procedure for dropping courses. Jadi prosedur untuk membatalkan mata kuliah seperti itu. Lanjut ke number 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu bisa dengan resmi membatalkan mata kuliah? Nah, tadi dijelaskan ya, kalau mereka itu bisa membatalkan mata kuliah dalam waktu 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. During the first 3 weeks of the semester. Gitu ya, jadi selama 3 minggu pertama di setiap semester. Lanjut ke number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, berapa tanda tangan yang dibutuhkan untuk membatalkan mata kuliah?
Tadi ada dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanda tangan dari dosen yang mengajar mata kuliah yang ingin kita batalkan. Kemudian yang kedua adalah tanda tangannya Miss Morton tadi sebagai dosen pembimbingnya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang Charlie ya, yaitu two signatures, atau dua tanda tangan. Lanjut ke number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Nah, jadi apa yang akan terjadi seandainya seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri sebuah mata kuliah tanpa membatalkan mata kuliah tersebut secara resmi. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau misalnya kita berhenti menghadiri mata kuliah tanpa melalui prosedur resmi tersebut, mata kuliah itu akan tetap ada di jadwal kita. Dan kita karena nggak datang ya, otomatis kita dapat nilai yang jeblok tadi, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa ya. Nilai jeblok itu berarti kita gagal di mata kuliah tersebut. Harus ngulang semester depan di SKS tersebut atau mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. The student fails the course. Jadi mahasiswa tersebut itu gagal di mata kuliah tersebut. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Kita lanjut ke audio berikutnya. Sekali lagi, jangan takut salah. Nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab gitu ya, supaya mudah untuk dilacak. Jangan takut salah, silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Waktunya habis, silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya, sedapatnya, kemudian kita bahas teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban DBCA, ada juga BABC, ada juga CAAC, ada juga CCBC, ada juga BAAB, ada juga BCBD, ada juga AACD. Oke, kita cek bersama ya, kita dengarkan kembali dulu, silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business
that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan, itu adalah sebuah pembicaraan tentang peristiwa di Amerika Serikat yang namanya adalah California Gold Rush. Oke. Nah, tadi disebutkan the California Gold Rush yang berperan sangat penting di perkembangan the West. Sebenarnya itu merupakan hasil dari sebuah kejadian yang tidak disengaja atau kebetulan gitu ya. Nah, sejarahnya ini diceritakan bahwa Captain John Sutter itu mendapatkan hak atas sebidang lahan di dekat apa yang sekarang ini adalah Sacramento di California bagian utara. Nah, tujuan utamanya Sutter, maksudnya dengan tanah yang diberikan tadi ya, itu untuk mengembangkan bisnis lumber. Lumber itu bisnis kayu, teman-teman, gitu ya. Dari bentangan pohon-pohon besar di propertinya itu atau di lahannya itu. Nah, it was during the construction of a sawmill. Jadi selama pembangunan gergaji mesinnya lah untuk bisnis lumbernya itu, emas itu ditemukan di tepian Sungai American. Nah, seiring kabar mengenai emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu menuruni lahannya Sutter. Emasnya menuruni itu melewati gitu, teman-teman. Jadi kayak mereka pada datang ke situ gitu ya. Nah, bisnisnya Sutter itu hancur oleh para pencari emas. Dan Sutter itu menerima sedikit dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang atau pria yang menyedihkan dan miskin, populasinya California itu meningkat drastis karena apa yang ditemukan di lahannya tersebut. Nah, intinya ini ngomongin tentang California Gold Rush tadi ya, teman-teman. Jadi nggak sengaja aja di situ ada kejadiannya Captain John Sutter yang bisnisnya itu hancur gitu, teman-teman, karena para pencari emas yang datang ke tempatnya itu untuk mencari emas tentunya. Nah, kita dengarkan soalnya. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Nah, jadi bisnis macam apa yang Sutter itu jalankan? Nah, Sutter tadi itu menjalankan bisnis lumber ya, teman-teman, atau bisnis jualan kayu yang dipotong-potong kotak gitu, yang gede-gede itu buat bangunan biasanya, konstruksi gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, a lumber business. Oke, lanjut ke number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, jadi kapan emas itu ditemukan di lahannya Sutter? Nah, tadi disebutkan it was during the construction of a sawmill that gold was discovered in the banks of the American River. Jadi pada pembangunan itu tadi ya, sawmill tadi, teman-teman, atau gergaji mesinnya. Nah, itu tiba-tiba emas itu ditemukan di Sungai American dan orang-orang langsung datang ke situ semuanya, gitu ya. Ya betul. Jadi jawabannya adalah yang berapa yang tadi lumber ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini berarti jawabannya adalah yang alpha during the construction of a sawmill. Jadi selama pendirian atau pembangunan dari sebuah gergaji mesin untuk bisnisnya John Sutter tadi gitu ya. Oke, jadi jawabannya alpha. Lanjut lagi. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, jadi keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di lahannya itu? Nah, tadi dia disebutkan Sutter received little from the gold discovered on his property tadi ya. Jadi Sutter itu menerima sedikit sekali dari emas yang ditemukan di tanahnya. Bahkan dia meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan juga miskin, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya. Little or nothing. Jadi dia mendapatkan sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, jadi tujuan utama si pembicara tadi atau si yang ngomong tadi ya, teman-teman, itu tuh apa? Nah, tadi jadi si pembicara itu ingin menjelaskan kalau
California Gold Rush itu adalah bagian dari pembentukan The West tadi ya, yang mana itu adalah terjadinya itu tidak disengaja atau suatu kebetulan. Oke, nah jadi jawaban yang paling tepat teman-teman untuk soal ini adalah yang delta. Nomor 45 tadi yang delta, Mister. Little or nothing. Itu ya. Nah, untuk Number 46. 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, 46 juga, 46 ya, yang delta juga ya, yaitu untuk menunjukkan bahwa perkembangan The West itu sebagian karena kebetulan. Seperti itu. Ya. That's okay. Kita lanjut lagi ke audio terakhir. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan coba dulu, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat tadi jawaban BCAA, ada juga BCBA, ada juga BCDA, BCDC, BDAA, BCAA, ACAA, BCBA. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep,
Perhaps hold down a part-time job and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah a talk to university students. Jadi itu audiennya itu adalah mahasiswa universitas. Nah, tadi disebutkan lecture di sini adalah pembicaraan artinya ya. Kalau course itu mata kuliah atau class itu mata kuliah, teman-teman. Nah, jadi serangkaian pembicaraan ini itu ditujukan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini atau di universitas ini mendapatkan keuntungan lebih dari pendidikan mereka di sini. Nah, topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Waktu merupakan komoditas yang sangat penting ketika kalian adalah seorang mahasiswa universitas. Hampir tidak ada waktu yang cukup untuk to go around itu untuk menyelesaikan semuanya, intinya gitu teman-teman. Nah, kalian akan perlu menghadiri kelas, kemudian belajar, kemudian menyelesaikan tugas PR, melakukan penelitian, makan, tidur, bahkan mungkin nyambi pekerjaan sampingan gitu atau paruh waktu gitu ya. Dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk bersantai sejenak. Jadi, sebuah kemampuan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah bagaimana mengatur waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya atau melakukan semuanya gitu ya. Nah, satu alat yang sangat berharga dalam memanage waktu adalah untuk memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dalam seminggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan 1 minggu ini memonitoring waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan dan belajar untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu kalian. Nah, dalam waktu minggu atau 1 minggu memonitoring waktu masing-masing kalian harus membagi setiap 24 jam, jadi 1 hari ya teman-teman, menjadi kotak-kotak 15 menitan. Jadi setiap harinya itu akan memiliki 96 kotak. Ya, karena kalau 24 jam itu kan ada 1 jam itu kan ada 4 kali 15, teman-teman. Ya kan? Jadi 4 kali 24 berarti kan ada 96 kotak gitu ya. Nah, kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menit tersebut. Nah, saya tahu bahwa ini merupakan tugas yang sangat merepotkan gitu ya untuk menulis seluruh informasi ini dalam waktu 1 minggu. Tapi keuntungan dari penelitian yang demikian itu bisa sangat luar biasa. Nah, di akhir minggu ini atau di akhir 1 minggu tersebut maksudnya gitu ya, kalian akan tahu seberapa banyak waktu yang kalian habiskan secara produktif dan seberapa banyak waktu yang kalian tidak habiskan secara produktif. Nah, tugas spesifik ini yang saya berikan kepada kalian adalah untuk menghabiskan 1 minggu depan ini melakukan penelitian memonitoring waktu masing-masing kalian. Nah, di akhir dari minggu tersebut, kalian harus membuat janjian ketemu dengan saya untuk membahas hasilnya. Oke, sekarang kita ke soalnya ya, silakan. Number 47.
What is the topic of this talk? Jadi apa sih topik dari pembicaraan tadi, teman-teman? Nah, tadi itu si lecturer atau profesornya tadi itu bilang kalau waktu itu merupakan komoditas yang sangat penting ya. Akhirnya tadi membahas tentang bagaimana mengatur waktu kalian. Terutama tadi si profesornya itu memberikan tugas untuk melakukan personal monitoring study. Intinya adalah mahasiswa tadi itu disampaikan atau diminta mendengarkan untuk penjelasan mengatur waktu atau mengelola waktu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang berapa, teman-teman? Managing time. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa dalam manajemen waktu yang dibahas di sini tadi, teman-teman? Nah, tadi alat yang berharga tadi adalah personal monitoring study tadi ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang Charlie, teman-teman, a personal time management study. Jadi penelitian memanage waktu masing-masing dari mereka tadi. Itu ya, lanjut ke number 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama penelitian ini berlangsung? Nah, jadi si profesornya tadi menyarankan untuk melakukannya dalam waktu 1 minggu, teman-teman. Cuman di pilihan A, B, C, D ini diganti dengan hari. Nah, karena 1 minggu itu terdiri dari 7 hari, nah berarti jawaban yang tepat untuk number 49 adalah yang Charlie ya, 7 days. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang mahasiswanya tadi harus lakukan di akhir penelitiannya? Nah, tadi di akhir para mahasiswa harus melakukan janjian ketemu dengan profesornya tadi ya, untuk membahas hasilnya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Make an appointment atau melakukan janjian bertemu dengan profesornya tadi. Salah lihat lagi, Mister. Dikira 1 minggu yang Bre, taunya yang Charlie. Takut keburu habis waktu. Nah, yang pasti gini, teman-teman nggak boleh ada yang dikosongin. Ya, nggak apa-apa misalkan teman-teman klik aja jawabannya yang manapun. Karena kalau teman-teman klik aja, teman-teman punya peluang seperempat. Maksudnya seperempat peluang itu berarti 25%. Karena kan ABCD-nya ada 4, teman-teman. Jadi salah satu dari 4 itu pasti benar. Tapi kalau teman-teman kosongin itu pasti salah. Jadi jangan ada yang dikosongin ya, supaya siapa tahu itu jawaban teman-teman benar. Dan kalau masih ada waktu, nggak apa-apa, teman-teman nggak perlu buru-buru, nggak perlu panik. Gitu ya. Jadi klik sesuai yang menurut teman-teman jawabannya itu sudah pasti atau sudah fix. Oke? Nah, itu tadi adalah kurang lebih listening part A. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis ataupun teman-teman unmute juga tidak apa-apa. Sambil saya absen dulu ya. Silakan teman-teman. Oke, sudah selesai absen. Dan saya lihat di chat lebih enak structure kayaknya Mister. Nah, kalau saya lebih senang structure teman-teman. Karena gini, structure itu fix jawabannya teman-teman. Sedangkan kalau listening itu bisa saja multitafsir. Maksudnya itu kadang kita menganggapnya itu gitu ya, karena alasan kita sendiri gitu. Tapi siapa tahu si pembuat soal itu memiliki alasan yang berbeda. Seperti itu. Terutama masalahnya di vocab. Jadi listening sama reading itu beriringan, teman-teman. Artinya ketika teman-teman sambil mempelajari structure itu bisa disambi. Dan listening sama reading itu nggak ada habisnya. Babnya itu bisa dibilang tak terhingga. Selama ada bab pembicaraan atau yang bisa dibicarakan, bab listening sama reading itu terbuka, teman-teman. Maksudnya bisa kita masukkan. Sedangkan structure itu babnya terbatas hanya yang kita pelajari di kelas kecuali masalah vocab atau meaning. Pokoknya kalau sudah jatuhnya ke meaning atau ke makna, mau nggak mau itu memang nggak ada habisnya, teman-teman. Sebanyak apapun vocab, di situ banyaknya bab yang bisa kita ciptakan. Seperti itu. Tapi kalau fundamental atau bab dasarnya yang kita pelajari di kelas itu ada 10 materi di struktur ya. Seperti itu.
Kemudian pakai teknik tutup mata baru bisa konser, Sir, dengar speaker. Nah, itu kalau misalkan teman-teman baru mengenal listening ini memang disarankan seperti itu, Miss. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, trust me, percaya deh teman-teman. Kalau sudah terbiasa listening itu nanti teman-teman sambil berpikir apapun, audio kan itu teman-teman sambil mendengarkan ya, teman-teman tetap paham. Nah, karena saya pun yang saya rasakan itu, padahal dulu itu saya listening itu paling lemah, teman-teman, paling sulit. Gitu ya. Dan listening sama structure itu saya sudah kalau listeningnya kemarin itu ya, tes terakhir itu tanggal berapa saya lupa. Intinya baru pertama kali benar semua. Nah, kalau structure udah berkali-kali benar semua. Nah, yang belum pernah benar semua itu saya di reading, teman-teman. Itu masih rekornya di 64 atau 65 lah, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang dulu saya anggap paling sulit, listening itu ternyata sambil saya pelajari sambil jalan, itu ternyata bisa. Nah, beda dengan structure ya. Kalau structure itu nggak bisa sambil jalan, teman-teman. Jadi harus dipelajari terus karena eh, anggap apa namanya bisa dianggap karena ilmunya itu sudah fix, teorinya itu sudah fix, teman-teman. Ibaratnya itu matematika, gitu ya. Jumlahnya sedikit memang. Cuman kalau nggak dipelajari ya pasti kesulitan. Nah, sedangkan listening sama reading itu kita nggak tahu teorinya, kita masih bisa menjawab dengan cara apapun. Nah, cuma nanti yang kita pelajari di kelas ini adalah cara tercepat gitu ya. Nah, untuk listening, mau nggak mau teman-teman harus mengasah yang namanya rekognisi. Caranya latihan, latihan, latihan. Gitu ya. Terutama kalau yang ada skripnya. Karena itu nanti yang akan mengkonfirmasi teman-teman, yang didengar teman-teman, dan yang teman-teman anggap itu apa, itu benar atau salah. Kalau nggak ada subtitle atau skripnya, bagaimana teman-teman bisa mengkonfirmasi yang saya dengar itu benar atau salah, ya kan? Jadi cari kalau ada sumber belajar itu yang ada skripnya, teman-teman. Nah, kalau di YouTube kan bisa dinyalakan tuh captions, teman-teman, seperti itu. Kemudian bedanya computer based test sama paper based test apa ya, Mister? Mungkin maksudnya yang online gitu ya. Kalau saya sarankan, kalau saya boleh saran, teman-teman ambil yang online, yang computer based test. Kalau dulu namanya memang CBT, teman-teman. Sekarang CBT sama PBT itu udah nggak ada. Ya, sekarang semuanya sudah dijadikan satu, namanya adalah TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu ada dua, ada yang digital atau online ya. Jadi teman-teman tesnya di rumah masing-masing. Yang mana lebih enak karena teman-teman pakai headset. Jadi suaranya lebih jelas di bagian listening. Cuman nggak enaknya adalah ketika 12 detik sudah selesai, soal atau layar itu akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan kita nggak bisa back. Gitu ya, itu bedanya. Dan kalau teman-teman ngambil yang online atau yang digital tadi, teman-teman setelah tes akan langsung dapat nilainya. Jadi teman-teman akan dapat skornya teman-teman berapa. Dan itu bisa teman-teman pakai sementara untuk persyaratan sambil menunggu yang official sertifikatnya keluar. Kan kalau menunggu sertifikat itu sekitar 2 mingguan, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang onsite itu yang offline, teman-teman, yang datang ke tempat tesnya itu teman-teman harus menunggu supaya tahu skornya. Karena mereka ngeceknya manual pakai komputer. Jadi harus nunggu, teman-teman. Nggak bisa langsung di hari yang sama keluar nilainya. Tapi kalau yang online pasti setelah tes langsung keluar nilai. Jadi teman-teman tahu skor saya berapa, gitu ya. Listening berapa, structure berapa, reading berapa, seperti itu. Dan itu bisa dipakai dulu. Makanya saya sarankan ngambil yang online atau kalau dulu sih namanya computer based test, teman-teman. Tapi diingat-ingat CBT atau computer based test sama PBT itu sudah nggak ada. Sekarang istilahnya udah beda. Istilahnya udah TOEFL ITP yang digital atau yang onsite. Kalau yang digital itu yang online itu teman-teman tesnya di rumah masing-masing. Kalau yang onsite itu yang teman-teman datang ke lokasi tesnya atau offline lah istilahnya seperti itu. Kemudian Sir kurang bisa mendengarkan audio dengan baik karena kurang banyak mengetahui vocab dan kurang sering mendengarkan audio bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kita itu bisa mendiagnose, teman-teman, ya kan? Contohnya ini, jadi bisa kita mengenali karena saya ternyata kurang exposure. Kurang exposure itu maksudnya kurang pendekatan dengan apa namanya audio dalam bahasa Inggris. Nah, itu bisa. Solusinya mau nggak mau ya teman-teman harus membiasakan. Cuman listening ini nggak enaknya adalah keterbatasan source, teman-teman. Atau keterbatasan, intinya itu audio listening yang benar-benar itu jarang sekali. Karena pihak ITS yang selaku pembuat tes TOEFL yang asli ya, yang resmi dari Amerika Serikat sana, dia itu tidak membuat latihan-latihannya. Sebenarnya membuat teman-teman, tapi sedikit sekali. Hanya ada 2 volume. Yang mana satu volume itu kalau nggak salah sekitar
2 paket soal. Jadi cuman ada 4. Sedangkan menurut saya 4 itu kalau kita buat belajar sangat kurang seperti itu. Nah, makanya saran saya kalau teman-teman waktu belajarnya singkat, listening itu akhirkan teman-teman. Taruh di bagian akhir gitu ya. Jadi dulu kan structure sama reading karena sumbernya banyak sekali. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman ada waktu lama, nggak apa-apa tuh sambil ngambil preparation course seperti ini dan saya juga masih berusaha setiap periode itu saya buatkan soal-soal yang berbeda. Karena siapa tahu kalau teman-teman retensi atau pengen ikut lagi, itu nanti dapat soal yang berbeda walaupun penjelasannya sama. Nah, tapi kalau teman-teman dapat soal berbeda kan latihannya juga beda seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian lemah di vocab, Mister. That's okay. I'm sorry. I'm too guys. Jadi saya juga lemah di vocab. Intinya kita belajar bareng. Pokoknya kalau teman-teman dapat vocab, teman-teman tulis. Karena saya dulu juga kehilangan banyak vocab gara-gara tidak saya tulis. Gitu ya. Nah, mungkin saya sekarang tahu 1-2 vocab yang mungkin teman-teman belum kenal karena mungkin saya pernah mendengarkan itu. Entah dari latihan atau dari ngajar. Seperti itu. Jadi saran saya sering-sering latihan, oke? Kemudian ada nggak link buat latihan sama scoringnya sih, Mister? Kalau link yang resmi dari ITS untuk latihan ada, sampel soalnya itu ada, teman-teman. Tapi kalau yang untuk scoring itu nggak ada. Untuk melihat skor kita berapa itu nggak ada, teman-teman. Sama ITS tidak disediakan, gitu ya. Cuman di sampel soalnya itu yang dibuat oleh ITS itu dikasih kunci jawabannya. Jadi teman-teman bisa lihat benar atau salah jawaban teman-teman dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau skornya berapa tidak ya teman-teman. Kalau jawaban salah semua nilainya berapa, Sir? Kalau di TOEFL yang resmi dari ITS nilai terjelek itu 310 teman-teman. Atau paling rendah maksud saya, maaf bukan terjelek tapi paling rendah. Jadi nilai paling rendah atau misalkan teman-teman nggak hadir ketika tes itu sebenarnya punya nilai yaitu 310. Tapi 310 itu tidak bisa dapat sertifikat. Jadi aturan dari ITS adalah teman-teman hanya akan dapat sertifikat ketika nilainya di atas 460. Kalau masih di bawah 460, teman-teman tidak dapat sertifikat. Seperti itu. Kemudian kalau online, ngeri tiba-tiba WiFi mati. Tenang aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman katakanlah terputus gitu ya. Nanti ketika teman-teman login lagi ke aplikasi, itu tidak mengulang dari awal. Jadi teman-teman ngelanjutin, terakhir teman-teman mengerjakan di mana. Dan jawaban yang sudah tadi itu tidak hilang teman-teman. Jadi sudah terekam secara otomatis. Gitu ya. Makanya kalau online itu teman-teman juga jaga-jaga. Jadi jangan cuma pakai WiFi, tapi juga pakai data untuk jaga-jaga siapa tahu WiFi bermasalah. Dan memang sering kali ya teman-teman. Contohnya di kelas aja kemarin. Ini sekarang saya beli kabel apa namanya Ethernet itu kabel telepon teman-teman ya. Karena lebih cepat pakai kabel daripada WiFi yang wireless gitu. Jadi saya colokin gitu supaya kelas itu lebih kondusif, tidak terputus-terputus gitu ya teman-teman. Karena kan saya nggak enak juga kelas terputus seperti itu. Oke, boleh minta linknya, Mister. Oke, nanti saya kirimkan ya teman-teman untuk sampel soal yang dari ITS. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, nanti sesi malam kalau bisa teman-teman datang lagi nggak apa-apa, karena pasti nanti soalnya beda, gitu ya. Jadi kalau nilai kurang 460 kita nggak dapat sertifikat, Mister. Betul, yang saya sampaikan tadi ya, sertifikat hanya dikasihkan ketika teman-teman skornya di atas 460. Kalau di bawahnya ya nggak dapat, teman-teman. Gitu ya. Dan memang nggak bisa dipakai apa-apa. Kalau misalkan sertifikatnya teman-teman katakanlah 460 itu kayaknya di Indonesia udah nggak bisa dipakai. Jadi setahu saya di Indonesia itu yang paling rendah syarat itu ya, nggak tahu sekarang pun itu masih atau enggak teman-teman. Itu adalah 475 atau 480 saya lupa. Nah, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada yang segitu teman-teman. Gitu ya. Waduh, AS minimal 425 untuk ETG. Nah, kalau ETG beda ya teman-teman. ETG itu bukan TOEFL teman-teman. Gimana kalau ETG itu apa maksudnya, Miss? Apakah paling minimal? Kalau AS itu setahu saya ya, teman-teman, itu kan nanti di convert ke IELTS kan? Kayaknya nggak mungkin kalau 400. Pasti nanti kalau IELTS, iya gimana, Miss?
Nah, biasanya kalau IELTS itu di atas 550, teman-teman, atau 580 seperti itu. 475 untuk LPDP. Nah, betul. Jadi setahu saya itu sekitar 475. Kalau 425 itu bahkan sama ITS-nya itu nggak dikasih sertifikat, teman-teman. Jadi otomatis kayaknya nggak mungkin kalau 425 ya. Kalau 525 saya masih masih masuk akal karena teman-teman akan dapat sertifikatnya. Nah, kalau 425 yang buat bukti apa? Karena mereka nggak ngasih sertifikatnya, teman-teman. Maksudnya ITS itu tidak ngasihkan sertifikatnya. Atau nanti boleh deh teman-teman screenshot kirim ke saya ya, kira-kira apakah benar 425 atau teman-teman saya lihat misalkan 475 atau 580 seperti itu. Itu untuk target group yang penyandang. Oh, I see. Mungkin ada perbedaan di situ. Jadi kalau untuk yang penyandang disabilitas 425, oke. Jadi mungkin gini, teman-teman, kan kalau di bawah 460 itu nggak dapat sertifikat, tapi teman-teman tetap dapat unofficial score report. Gitu ya. Equipment target group. Oh, I see. Jadi ada LPDP khusus gitu ya. Jadi bukan yang LPDP secara umum. Oke, jadi nanti mungkin pakai yang ini ya, pakai yang unofficial score report. Karena atau yaitu score report itu teman-teman. Jadi bukan sertifikat, beda ya. Sertifikat itu wujudnya nanti ada bingkainya. Oke, dengan score report itu beda. Kalau score report itu cuman kayak laporan skornya teman-teman. Bukan nanti nggak ada bagian sertifikatnya itu nggak ada seperti itu. Betul, jadi score report. Tapi kalau di bawah 460 itu saya yakin teman-teman pasti bisa. Karena itu gampang banget teman-teman ya. TOEFL itu hanya sebatas pemahaman saja. Jadi kita nggak diminta untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Artinya lebih gampang daripada yang lainnya seperti itu. Malam nanti soalnya beda ya Mister. Betul. Jadi nanti saya harap kalau teman-teman sempat atau ada waktu datang lagi ya sesi malam teman-teman. Supaya nanti bisa mengasah apa namanya kemampuan teman-teman juga. Jadi kayak belajar lagi gitu ya dengan soal yang berbeda. Tapi kalau materinya sama. Jadi listening itu saya sebisa mungkin mengurangi teori teman-teman. Hati-hati dengan teori ya. Teori itu kalau mau itu banyak banget. Cuman semakin banyak teori itu semakin nggak praktis. Gimana kita bisa mempraktekkan? Sedangkan teori itu tiap orang beda, teman-teman. Cara belajar itu tiap orang beda. Cara memahami atau mendengarkan bahasa Inggris tiap orang beda. Nah, makanya saya lebih pakai yang latihan bahas, latihan bahas. Karena saya yakin sambil latihan nanti teman-teman akan menyaring sendiri. Oh, ternyata yang paling cocok buat saya caranya misalkan menutup mata dulu. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan listening, oh ternyata santai. Nggak terlalu banyak teori sambil mendengarkan ternyata aman gitu. Nah, itu memang tiap orang beda-beda tergantung perkembangan teman-teman. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teori itu nggak bisa dipaksakan ke semua orang, itu nggak bisa teman-teman. Oke, dan kalau malah terlalu banyak teori, nanti teman-teman jadi nggak bisa gerak. Karena bingung ini gimana praktekkan teorinya, karena kebanyakan gitu kan. Kemarin dapat 475 pas prediksi TOEFL. Nah, gini teman-teman, prediksi TOEFL terutama yang buatan kampus, buatan orang Indonesia itu tidak mencerminkan yang resmi dari ITS. Jadi selama ini yang saya rasakan bobot soalnya ya, bobot soal TOEFL yang asli dari ITS itu lebih mudah daripada yang dari prediksi. Jadi kalau teman-teman misalkan prediksi nilainya minus atau kurang gitu ya, bisa jadi ketika tes ITS yang asli itu lebih tinggi skornya. Karena menurut saya bobot soalnya itu lebih mudah, teman-teman ya. Cuman kalau teknisnya itu lebih ketat kalau di eh, tes resminya. Karena pengawasan, ada pengarahan itu biasanya yang membuat kita itu kayak panik atau kayak jadi yang kena itu psikologi gitu ya, teman-teman. Banyak yang seperti itu. Intinya teman-teman kalau sudah prepare, sudah benar-benar siap, itu nanti tenang. Bagaimanapun situasi tesnya, kalau teman-teman sudah ready, sudah siap itu tidak akan kesulitan ketika tes. Mr. P mau tanya apakah tes TOEFL ini ada batasan atau kesempatan? Apakah tes TOEFL ini bisa dilakukan berulang-ulang? Jawabannya bisa, teman-teman. Cuman gini ya, sebenarnya kalau dari ITS, dari yang resmi ya, itu ada batas waktunya. Teman-teman kalau mau mengambil tes lagi, itu harus menunggu kalau nggak salah 2 minggu atau 2 bulan, saya lupa. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa di lembaga-lembaga yang terdaftar resmi sebagai penyalur tes, itu memperbolehkan. Misalkan 2 hari tes, sorry, kita 2 hari yang lalu tes, hari ini kita tes lagi dibolehkan teman-teman. Nah padahal itu kalau dari ITS-nya itu nggak seperti itu gitu ya. Nggak tahu itu nggak boleh atau anjuran atau gimana saya nggak tahu. Nah jadi
saya tahu ini karena nantilah di akhir saya akan cerita teman-teman. Kenapa saya bisa tes berkali-kali dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Kenapa kok saya bisa tahu soal-soal terbaru di ITS itu paket berapa, gitu ya. Terus membahas tentang apa kalau daftar di A, di B seperti itu. Nanti di akhir saya akan cerita teman-teman. Tapi kalau sekarang saya belum bisa, gitu ya, karena masih di tengah-tengah program. Jadi jawabannya kalau berulang-ulang boleh, tapi ada rentang waktunya, Mister. Kalau nggak salah itu 2 minggu atau 2 bulan, saya lupa. Kemudian tapi kalau online sertifikat resminya juga bisa kan dipakai sama aja, bisa teman-teman. Karena yang buat juga ITS dan fisiknya itu nggak ada bedanya dengan yang teman-teman dapat dari offline. Jadi offline sama online itu wujudnya itu sama banget teman-teman. Nggak ada bedanya sama sekali sertifikatnya gitu. Jadi gimana caranya eh, apa namanya? Caranya tahu itu tes online, tahu itu tes offline nggak ada tulisannya juga di sertifikat apakah teman-teman itu ngambilnya yang online ataukah yang offline. Jadi sertifikatnya sama, gitu ya. Jadi nggak ada bedanya teman-teman. Pokoknya resmi ya. Nah untuk mengetahui yang resmi itu dari harga daftar tesnya. Nah untuk yang resmi tes TOEFL ITP itu paling murah adalah 550. Kalau saya nggak salah itu di UNAR sama di Universitas Brawijaya gitu ya teman-teman. Nah, yang paling mahal itu setahu saya di Colorado Bengkulu itu kalau teman-teman pilih bundle itu sekitar 850. Nanti dibonusi kelas kalau nggak salah cuma tiga kali pertemuan kalau nggak salah. Seperti itu. Soalnya ada yang mengharuskan datang ke tempat betul. Ada juga yang harus datang contohnya itu di UI. Setahu saya UI itu kalau teman-teman tes walaupun ngambil yang online itu harus ke sana. Kemudian ada juga ILTI. ILTI yang saya nggak tahu yang Solo atau yang Jogja itu teman-teman harus datang ke sana karena mereka memfasilitasi lab bahasa. Jadi memang komputer, kemudian headset itu disediakan sama sana, teman-teman. Nah, tapi kalau yang lain-lain atau sebagian besar umumnya ya, teman-teman boleh tes sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Jadi tergantung teman-teman daftarnya di mana, seperti itu. Terus soalnya itu berubah terus setiap tahun atau beberapa kali ganti soal ya, Mister. Nah, atau gini deh, untuk sekarang saya jawab dulu sedikit gitu ya. Jadi kalau soalnya itu berubah-ubah, tapi ada periodenya. Kalau nggak salah sekarang ini sudah berubah algoritmanya teman-teman. Kalau dulu itu tiap 2 minggu berubah, gitu ya. Kalau sekarang itu 1 minggu berubah, gitu ya. Tapi nanti jarak beberapa minggu lagi soal itu dipakai lagi, seperti itu. Jadi tiap tahun itu ada perubahan teman-teman, perubahan algoritma. Jadi paket soal ini dipakainya berapa lama itu berubah-berubah seperti itu. Dan eh, nanti ada urutan. Misalnya teman-teman tes di lembaga A, bisa jadi minggu depan teman-teman tes di lembaga B, ternyata soalnya dapat yang sama. Jadi kayak ada gantian gitu teman-teman. Kayak di apa namanya eh estafet. Soalnya itu kayak di estafet gitu. Tapi itu untuk tahun 2025 ya. Dan itu pun nggak tahu nanti algoritma berubah lagi atau enggak, saya nggak tahu teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Intinya itu tadi ya. Intinya teman-teman saran saya jangan terlalu ada ke apa namanya ketakutan. Intinya teman-teman siapkan sebaik-baiknya. Kalau teman-teman sudah siap soal seperti apapun, teman-teman akan mudah mengerjakannya. Makanya mumpung teman-teman masih bisa tanya, masih bisa latihan, hajar latihannya. Karena kalau teman-teman sudah tes, nggak bisa buka kamus, nggak bisa tanya, udah itu udah apa namanya penentuan gitu teman-teman. Kalau udah benar-benar real test. Dan sayang kan kalau misalkan sudah bayar 550 untuk tesnya, skornya tidak tembus yang teman-teman inginkan atau targetkan. Tapi saya tidak berharap seperti itu ya. Saya harapnya sekali teman-teman tes langsung dapat skor yang teman-teman targetkan. Semoga saja. Serta tanggal tes TOEFL itu bebas ya. Nanti teman-teman daftarnya di mana itu akan disediakan jadwalnya. Nah, teman-teman milih aja gitu. Jadi misalnya di Magenta kalau yang saya itu seringnya yang di Magenta teman-teman. Ataupun kalau ada yang tanya itu pasti saya sarankan ke Magenta. Karena menurut saya pengawasannya itu sangat ramah. Jadi kayak pengawasnya, kalau nggak gitu Bappenas. Bappenas itu kadang ketika sebelum tes yang ngawasin itu ngajak bercanda dulu. Tapi kadang ada orang yang nggak paham gitu ya. Diajak bercanda mikirnya serius gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang ketawa gitu. Nah tapi dari situ saya tahu bahwa mereka itu tahu tes atau peserta tes itu butuh suasana yang tidak tegang,
butuh suasana yang santai supaya performanya itu juga maksimal. Karena kalau terlalu tegang itu bisa mengurangi performa seperti itu. Berarti tes TOEFL-nya offline ya, Mister? Bebas, teman-teman bisa offline, bisa online. Nanti, tapi kalau yang dari lembaga itu online, teman-teman. Kalau yang dari lembaga, tapi itu bukan resmi ya. Nanti teman-teman kan dari lembaga ada tes eh, prediksi lah, seperti itu. Nah, itu online. Tapi kalau yang teman-teman misalnya nih, untuk tes LPDP itu teman-teman bebas. Kalau mau online boleh, offline boleh. Nanti ya keputusannya ke teman-teman sendiri, seperti itu. Kalau saya saran sih ngambil yang online aja, teman-teman. Online itu saya lihat banyak yang tes pakai kaos gitu, kadang pakai celana pendek. Intinya kayak baru bangun tidur itu gitu. Jadi karena mereka nggak harus kemana-mana gitu, di kamar sendiri gitu. Yang penting ada koneksi, laptop, headset berkabel dan lain-lain, tripod gitu. Gitu ya. Nah mungkin itu aja. Nanti sesi malam kalau teman-teman ada waktu silahkan datang kembali untuk latihan. Oke? Sir, sertifikat yang kita dapatkan nanti apakah berlaku 2 tahun betul, kemudian legal untuk apa saja ya? Kalau misalkan yang resmi dari ITS saya yakin legal, teman-teman. Untuk apa saja. Tapi ada beberapa kampus yang memang menyaratkan TOEFL-nya itu tertentu, contohnya UI. Walaupun teman-teman udah ngambil tes yang dari ITS dan itu bisa dipakai di UI, teman-teman nanti tetap kalau mau daftar di UI harus ikut SIMA UI. Nah, kalau SIMA UI itu soalnya lebih sulit, teman-teman, terutama di reading. Readingnya itu nggak umum, masa tiba-tiba jawabannya itu di paragraf terakhir gitu kan, nggak mungkin orang baca dari belakang kan, nggak mungkin teman-teman, pasti kita membaca itu dari atas kan. Nah itu kalau di UI diacak, mungkin maksudnya itu supaya ketika ada yang contekan itu nggak, soalnya nggak sama karena diacak nomornya. Nah tapi itu nggak akurat dong, jadinya kayak masa kita baca tiba-tiba dari bawah gitu kan, nggak ada orang baca itu dari tengah-tengah atau dari bawah kan, nggak, pasti dari awal nanti urut setelahnya setelahnya setelahnya, dan informasi itu ada alurnya, namanya kohesi sama koheren teman-teman. Jadi kesatuan dan apa ya, dan alurnya itu nyambung seperti itu. Jadi em, ya itu, jadi tergantung buat apa, misalkan ada juga yang, tapi kalau setahu saya kalau yang dari ITS atau yang resmi yang harganya 550.000 tadi sekali tes itu bisa dipakai apapun karena itu internasional, tingkatnya global teman-teman, bukan cuman di Indonesia aja ya, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time.